akan memaparkan tentang kurikulum Merdeka untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar kurikulum. Selamat menyaksikan. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD, mata kuliah pengantar kurikulum. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru pada pendidikan nasional di Indonesia. Kurikulum ini dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang integrasi dengan perkembangan teknologi untuk kebutuhan masyarakat di masa depan Zehang tahun 2020. Kurikulum Merdeka dinilai lebih relevan dan interaktif dalam melakukan percepatan pemulihan pembelajaran melalui kegiatan penyusunan proyek yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk serta aktif mengeksplorasi isu-isu praktis Kemdikbud tahun 2022. Karakteristik kurikulum Merdeka melatih keaktifan, kemandirian, dan kebebasan berinovasi pada peserta didik, pendidik, dan sekolah, sesuai karakter lembaganya masing-masing serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat stakeholder untuk bersaing baik nasional maupun internasional, dianggap cocok untuk diterapkan di pesantren dan sebelumnya telah memiliki kurikulum sendiri. Yang kedua yaitu ada tahapan implementasi penerapan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum operasional suatu pendidikan, perencanaan alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran serta asesmen, pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar, dan perencanaan proyek penguat profil belajar Pancasila. Selanjutnya yaitu 2. Pelaksanaan pembelajaran. Adapun poin-poinnya yaitu penerapan proses penguatan profil pelajar Pancasila, penerapan pembelajaran yang fokus kepada siswa, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, pembelajarannya sesuai tahap belajar murid jenjang dasar dan menengah, kolaborasi antar guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran, kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dalam pembelajaran, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau juga industri, refleksi, evaluasi, serta peningkatan kualitas penerapan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada kekhususan implementasi kurikulum Merdeka untuk tiap jenjang. Yang pertama yaitu ada SMA, mendamping bakat dan minat, pemilihan mata pembelajaran untuk peserta didik kelas 11 dan 12. Yang kedua yaitu ada SMK, peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kemampuan manajerial berbasis industri, keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, penegasan peran guru BK saat pemilihan jurusan, penguatan pengetahuan vokasional. 3 yaitu pendidikan khusus, ada penilaian pembelajaran, kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dan masyarakat atau industri. Poin pertama yaitu ada mandiri belajar. Suatu pendidikan mengaplikasikan beberapa bagian atau prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan di satuan PAUD kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Poin kedua yaitu mandiri berubah. Satuan pendidikan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan untuk satuan PAUD kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Poin ketiga yaitu ada mandiri berbagi. Satuan pendidikan sudah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajarannya dalam penerapan kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu ada dampak positif dari kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa dampak positif dari adanya kurikulum Merdeka Belajar ini seperti diantaranya. Yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar adalah lebih fokus pada materi yang penting atau esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua yaitu lebih merdeka. Guru nantinya dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik,
Sekolah juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan kemampuan kita sebagai siswa. Selanjutnya itu lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka Belajar bisa lebih relevan dan interaktif. Artinya, pelajaran akan lebih terkait pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan bahan diskusi antar murid selama pelajaran. Dengan begini, kita sebagai siswa bisa mengenal hal-hal terbaru dan kita bisa mengembangkan kemampuan sosial kita melalui diskusi. Siswa juga tidak lagi belajar secara sama, malah justru kurikulum ini memberikan ruang terbuka untuk anak-anak mengeksplorasi dan mengeksplorasikan keinginan minat dia belajar di mana supaya ke depannya anak memiliki jiwa kompetensi yang baik dan karakteristik yang baik pula. Proses pembelajaran juga menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga membuat peserta didik menjadi nyaman dan lebih menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang baru yang akan dilaksanakan telah didesain dengan menelahkan lebih lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perubahan kurikulum adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Harapannya dampak positif dari kurikulum baru dapat lebih meningkat mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu terdapat penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Zaman berkembang dengan sangat, berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan membutuhkan adanya perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Fungsi kurikulum inilah yang akan dapat menjawab untuk menghadapi tantangan masa depan akibat tuntutan perubahan zaman tersebut dan tetap mampu merealisasikan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu 4. Dampak negatif dari kurikulum Merdeka Belajar. 1. Tidak terciptanya target pendidikan di awal penerapan. Hal ini biasanya disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya. Jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan, sebaiknya apapun kurikulum baru yang dikembangkan, jika ujung tombaknya yaitu guru tidak mampu bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan lancar. Selanjutnya yaitu 2. Fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum rata. Sekolah-sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntutan dari perubahan kurikulum. Dan bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang serba terbatas? Selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru yang merupakan pelaksanaan di lapangan. Kurikulum baru harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapan kurikulum baru itu berhasil. Sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, capaian yang ingin diraih, dan lain sebagainya dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Terima kasih yang telah menyaksikan. Saya Firi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.